Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan modul chapter 5 tentang menyediakan layanan jaringan. Perkenalkan, nama saya Indah. Perkenalkan, nama saya Fahira. Perkenalkan, nama saya Tommy. Chapter 5 ini terdiri dari 3 bagian dan tujuan. Yang pertama, bagaimana klien dan server bekerja sama. Yang kedua, protokol internet di tempat kerja. Yang ketiga, protokol dan layanan aplikasi. Bagian pertama akan dibacakan oleh Tommy. Jadi bagaimana klien dan server bekerja sama, hubungan server klien. Ada jutaan server yang terhubung ke internet dan menyediakan layanan seperti situs web, email, transaksi keuangan, dan unduhan musik ke klien. Jadi karakteristik utama dari sistem klien yaitu klien mengirimkan permintaan ke server dan server pun merespon dengan menjalankan fungsi. Itu fungsinya tersendiri seperti mengirim dokumen yang diminta kembali ke klien. Nah, jadi selanjutnya bagaimana sih klien dan server bekerja sama? Jadi di sini ada Uniform Resource Locator URL digunakan untuk menemukan server dan sumber daya tertentu. Bisa disebut URL mengidentifikasi adalah protokol yang digunakan biasanya yaitu HTTP untuk halaman web. Nama domain server yang sedang diakses, lokasi sumber daya di server, dan sumber. Jadi ada beberapa protokol yang digunakan untuk layanan internet yaitu domain name system, menyelesaikan nama internet ke alamat IP. Secure Shell digunakan untuk menyediakan akses jarak jauh ke server dan perangkat jaringan. Terus ada Simple Mail Transfer Protocol, mengirim pesan email dan lampiran dari klien ke server dan dari server ke server email lainnya. Jadi begitu ya guys ya. Terus ada Post Office Protocol, digunakan oleh klien email untuk mengambil email dan lampiran dari jarak jauh. Terus ke server. Jadi di sini juga ada Internet Message Access Protocol. Jadi ini tuh fungsinya digunakan untuk oleh klien email untuk mengambil email dan lampiran dari server jauh. Terus ada Dynamic Host Configuration Protocol, digunakan untuk mengkonfigurasi perangkat secara otomatis dengan IP. Pengalamatan dan informasi lain yang diperlukan untuk kemungkinan mereka berkomunikasi melalui internet. Terus ada server web, fungsinya itu seperti mentransfer file yang membentuk halaman web World Wide Web menggunakan hypertext protokol transfer yang bisa disebut seperti kalau disingkat seperti HTTP. Terus yang terakhir ada File Transfer Protocol, bisa disebut FTP. Itu fungsinya digunakan untuk transfer file interaktif antar sistem. Nah, jadi itulah macam-macam bagaimana klien dan server bekerja bersama ya teman-teman. Jadi yang selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Indah.
Nah, jadi di bagian kedua itu ada protokol internet di tempat kerja. Nah, jadi paket protokol TCP/IP itu ada berbagai protokol yang diperlukan untuk memberikan fungsi halaman web di tingkat yang berbeda, dan model TCP/IP adalah ada protokol lapisan aplikasi, lapisan transport protokol lapisan internet network, dan lapisan akses jaringan. Nah, dua protokol transport yang paling umum adalah Transmission Control Protocol atau TCP dan protokol datagram penggunaan atau UDP. Nah, protokol IP itu digunain transport ini protokol untuk memungkinkan host berkomunikasi dan mentransfer data. Terus, jika sebuah aplikasi membutuhkan pengakuan bahwa sebuah pesan telah dikirimkan, aplikasi tersebut menggunakan TCP. UDP itu adalah sistem pengiriman usaha terbaik yang tidak memerlukan pengakuan penerimaan. Lalu, melacak percakapan, port adalah untuk mengidentifikasi numerik dalam setiap segmen yang digunakan untuk melacak percakapan khusus antara klien dan server. Pelabuhan dikategorikan menjadi 3 kelompok: terkenal, terdaftar, dan pribadi. Setiap pesan yang dikirim oleh port berisi port sumber dan port tujuan. Lalu, nomor port sumber dihasilkan secara dinamis oleh perangkat pengirim untuk mengidentifikasi percakapan antara dua perangkat. Nah, klien ini menempatkan nomor port tujuan di segmen untuk memberi tahu server tujuan layanan apa yang diminta. Jadi, itu yang bagian kedua, yaitu protokol internet di tempat kerja. Bagian yang ketiga akan dilanjutkan oleh Aira. Bagian ketiga ada protokol dan layanan aplikasi. Yang pertama, sistem nama domain atau DNS terdaftar dan terorganisir di internet dalam kelompok tingkat tinggi. Domain yang tertinggi paling umum di internet adalah .com, edu, .net. Server DNS berisi tabel yang mengartikan nama host dalam domain dengan alamat IP yang sesuai. Ketika server DNS menerima permintaan, ia memeriksa tabelnya untuk menentukan alamat IP yang terkait dengan server itu. Lalu selanjutnya ada klien dan server web. Ketika klien web menerima alamat IP dari server web, browser klien menggunakan alamat IP dan port 80 untuk meminta layanan web menggunakan Hypertext Protocol Transfer atau HTTP. Pengkodean Hypertext Markup Language atau HTML memberi tahu browser cara halaman web dan grafik serta font apa yang digunakan. Lalu selanjutnya ada klien dan server VTP. File Transfer Protocol menyediakan metode mudah untuk mentransfer file dari satu komputer ke komputer lainnya. Ini juga memungkinkan klien untuk mengelola file dari jarak jauh dengan mengirim perintah manajemen file seperti hapus atau ganti nama. Layanan VTP menggunakan 2 port yang berbeda untuk berkomunikasi antara klien dan server. Lalu selanjutnya ada terminal virtual. Telnet menggunakan perangkat lunak untuk membuat perangkat virtual yang menyediakan fitur yang sama dari sesi terminal dengan akses ke antarmuka baris perintah server. SSH menyediakan login jarak jauh aman dan layanan jaringan aman lainnya.
juga menyediakan tontika yang lebih kuat daripada telnet. Profesional jaringan harus selalu menggunakan SSH sebagai pengganti telnet bila memungkinkan. Lalu selanjutnya ada email dan pesan. Yang pertama, klien dan server email. Setiap server email menerima dan menyimpan email untuk pengguna yang memiliki kontak surat yang dikonfirmasi di server surat itu. Setiap pengguna klien email untuk mengakses server email dan membaca pesan-pesan ini. Yang kedua, ada protokol email. Berbagai protokol aplikasi yang digunakan dalam memproses email termasuk SMTP, POP3, dan IMAP4. Yang ketiga, ada pesan instan atau aplikasi instant messaging. Aplikasi IM memerlukan konfigurasi minimal untuk beroperasi. Setelah klien diunduh untuk diperlukan hanya memasukkan nama, penggunaan, dan informasi kata sandi. Selain pesan teks, aplikasi ini dapat mendukung transfer dokumen, video, musik, dan file audio. Dan yang terakhir adalah panggilan telepon internet. Klien telepon internet menggunakan teknologi peer-to-peer mirip dengan yang digunakan oleh pesan instan. Telepon IP ini memanfaatkan voice over IP untuk mengubah sinyal suara analog menjadi data digital. Suara data dienkapsulasi ke dalam paket IP yang membawa panggilan telepon melalui jaringan. Itu adalah bab ketiga. Jadi itu adalah presentasi dari kelompok kami, kelompok 2, tentang chapter 5, Internet Protokol, tempat kerja. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.